Saya di sini ingin menyaksikan bagaimana kehidupan saya sebagai anak pada saat papa saya masih jatuh dalam dosa. Jadi yang merasakan sekali bagaimana papa saya pada saat jatuh dalam dosa itu adalah saya dan adik saya nomor 2, Genesis. Karena kami beda hanya 1 tahun. Jadi masanya itu masih deket ya. Sementara kalau adik saya yang terakhir itu bedanya 12 tahun sama saya. Jadi udah lain waktu, lain pergaulan gitu istilahnya. Nah, pada saat papa saya masih jatuh dalam dosa, orangnya nggak seperti ini, masih jauh sekali wataknya, karakternya itu masih jauh sekali. Dia itu pemarah, emosional lah, terus tidak bisa sabar. Pokoknya segala hal yang negatif ada dalam diri dia. Intinya anak-anak kalau lihat dia pulang gitu ya, itu seperti sudah ketakutan sendiri. Dan saya merasa pada saat papa saya belum bertobat itu seperti di rumah itu seperti kapal pecah, seperti porak-poranda. Kalau berantem nih mama sama papa itu udah nggak ada barang yang selamat, semuanya bisa melayang, udah bisa pecah, bisa amburadul lah, bisa berantakan gitu istilahnya. Nah, jadi kita sebagai anak-anaknya yang masih kecil-kecil otomatis tidak bisa berbuat apa-apa karena kami hanya anak kecil gitu ya. Tapi kami masih tetap bisa ingat apa yang pernah papa lakukan, tapi memang tidak semua. Ada satu hal yang saya ingat di mana papa saya pernah menggeret, menjambak mama saya, ditarik dari ruang tamu ke dapur yang segitu jauhnya. Dan kita anak-anaknya, saya sama Genesis hanya bisa menangis, hanya bisa teriak-teriak, papa jangan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ya kita masih kecil. Dan seiring berjalannya waktu, pada saat saya remaja, pada saat saya SMA, saya mulai bisa mencari uang sendiri. Saya mulai masuk ke dunia entertain. Saya mulai masuk ke dunia entertain, bidangnya beda sama papa. Kalau papa kan bidangnya musik, nyanyi. Kalau saya bagian acting, presenter, kemudian modeling. Jadi beda bidang ya. Tapi intinya saya sudah mulai bisa mendapatkan uang sendiri. Pada saat saya sudah mulai bisa mendapatkan uang sendiri, saya mulai membantu mama saya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan membantu sekolah adik-adik saya. Karena papa masih jatuh dalam dosa, jadi bangkrut ya, tidak ada pemasukan gitu. Dan karena akar kepahitan saya yang cukup dalam sama papa saya, sampai pada saat papa saya sudah bisa, pada saat papa saya masih jatuh dalam dosa, saya bilang sama mama saya, mama mendingan cerai aja sama papa, dan mama hidup sama saya, jadi mama dan adik-adik saya biayain. Kan kalau misalnya mama hidup sama saya lebih enak gitu karena sudah tidak disakitin lagi sama papa. Tapi ternyata jawaban mama ini mengejutkan saya gitu. Sangat mengagetkan saya. Apa jawabannya mama? Jawaban mama adalah, tidak Tessa, kita doakan papa. Saya bingung dong sebagai anak. Loh, kok doain papa? Sementara yang disakitin mama, dianiaya mama, yang tersiksa ini mama gitu. Tapi kenapa kok mama yang nolak ajakan saya? Padahal menurut saya ajakan saya itu bikin mama enak gitu istilahnya ya, bikin mama seneng. Dan pada saat itu saya nggak ngerti kenapa mama jawab seperti itu. Ya karena kita ini adalah keluarga Kristen yang setiap hari Minggu ini hanya kewajiban aja, bukan pengen tahu Tuhan lebih dalam gitu loh. Kita belum mengenal Tuhan lebih dalam, belum tahu firman-Nya lebih dalam. Jadi kita belum ngerti apa sih maksudnya didoain. Emang orang bisa ya berubah gitu kan. Jadi waktu itu belum mengerti. Dan setelah 29 tahun papa saya jatuh dalam dosa perzinahannya, dan papa saya bertobat. Pada saat awal-awal papa saya bertobat, saya tidak bisa langsung percaya dong ya kan. Secara 29 tahun gitu loh, lama bener gitu kan. Jadi pada saat awal-awal saya lihat, ya saya pikirnya papa bener apa ini, bertobat bener apa, jangan-jangan nanti kambuh lagi, kumat lagi gitu. Tapi ternyata papa saya menunjukkan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Papa saya benar-benar masuk dalam pelayanan,
Sampai akhirnya karena papa saya benar-benar bertobat, satu persatu anggota keluarga diselamatkan juga. Tadi papa saya sudah bersaksi bagaimana saya diberkati Tuhan pada saat papa saya bertobat, saya bisa mendapatkan jodoh yang menurut saya itu adalah berkat karena saya jadi menikahnya itu umur 29 tahun karena papa saya baru 29 tahun baru bertobat gitu. Nah, kalau lebih lama lagi mungkin saya nikahnya lebih lama lagi juga gitu ya. Dan saya yakin itu adalah berkat dari Tuhan. Kemudian adik saya yang nomor 2 itu juga ternyata sembuh dari narkobanya setelah 9 tahun jatuh dalam dosa narkoba. Bahkan sekarang sudah menjadi gembala anak muda di gereja kami. Dan adik saya yang terakhir juga setelah lulus SMA, dia setia melayani Tuhan dalam musik di gereja. Kemudian tahun lalu dia mulai mendapatkan berkat dari Tuhan. Dia menjadi gitarisnya Semi Simorangkir. Mungkin ada beberapa yang tahu kalau Semi Simorangkir ini adalah penyanyi yang lagi terkenal di Indonesia, dan dia menjadi salah satu personil bandnya. Dan untuk saya sendiri, menurut saya selama kita menjadi keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, itu saya yakin sudah ada percepatan dalam keluarga saya. Seperti saya sudah memasuki bahtera rumah tangga sendiri. Di dalam bahtera rumah tangga saya sendiri, ya saya yakin jodoh saya juga dari Tuhan. Tapi yang namanya masalah tetap ada dong. Masalah tetap ada, meskipun kita mengikut Tuhan. Cuma bedanya kalau kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan, kita sudah mengenal Tuhan lebih dalam lagi, masalah yang kita hadapi itu bisa segera cepat selesai. Amin. Amin. Dan saya rasakan itu yang terjadi dalam keluarga saya. Saya mempunyai suami Sandi Tumiwa dan saya juga menghadapi masalah dengan Sandi. Salah satunya adalah Sandi juga pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Kemudian Sandi juga bangkrut dalam bisnisnya. Dan itu saya rasakan bagaimana penyelesaian keluarga saya kalau kita sudah dalam Tuhan. Jadi bagaimana kalau kita sudah menghadapi satu masalah, yang dilihat itu bukan masalahnya. Yang dilihat itu kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah sudah benar kita berhubungan dengan Tuhan dengan baik, dengan benar, atau belum? Kalau belum, memang Tuhan izinkan ada masalah supaya kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan saya sudah merasakan bagaimana keluarga saya, rumah tangga saya juga sudah pernah diizinkan ada pencobaan dalam kehidupan kami. Tapi karena Tuhan sudah berada dalam keluarga kami, maka setelah 6 tahun saya berumah tangga ini, saya yakin pertobatan itu sudah selesai. Amin. Dan semua ini bukan karena kuat hebat kita. Semua ini karena kuat hebat Tuhan yang diizinkan Tuhan untuk melalui semua pencobaan supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Saat ini saya bisa berdiri di hadapan seluruh jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus karena Tuhan yang mau.